Ini dari Amerika Serikat, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini memangkas sekitar 75.000 PNS federal Amerika Serikat demi menghemat anggaran hingga 10 miliar dolar AS atau sekitar 163 triliun rupiah. Dan puluhan ribu PNS tersebut menerima tawaran pemerintah untuk mengundurkan diri dengan kompensasi uang. Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump telah menawarkan gaji hingga Oktober bagi PNS yang bersedia mengundurkan diri. Tawaran ini diberikan sejalan dengan upaya pemerintah menghemat anggaran. Negeri pemasam belakangan memang sedang gencar melakukan efisiensi termasuk dengan membekukan bantuan kemanusiaan internasional. Washington ingin memotong 1 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 16.000 triliun rupiah anggaran federal yang tahun lalu berjumlah 6,75 triliun dolar Amerika Serikat atau setara dengan 110.000 triliun rupiah. Gaji PNS di Amerika Serikat menyumbang kurang dari 5% dari total tersebut. Jika 75.000 PNS mengundurkan diri, Amerika Serikat bisa menghemat anggaran sekitar 10 dolar Amerika Serikat atau sekitar 163 triliun rupiah. Tawaran pensiun dini besar-besaran ini telah ditentang oleh serikat pekerja karena dinilai tak bisa dipercaya. Mereka pun menggugat hal ini ke pengadilan distrik. Hakim distrik Amerika Serikat George O'Toole di Boston memutuskan serikat pekerja tak punya kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Oleh sebab itu pemerintah bisa melanjutkan upaya perampingannya. Sinta, terdengar familiar ya masalah efisiensi ini. Tidak hanya di Indonesia, Vietnam, tapi Amerika Serikat ini semuanya juga melakukan efisiensi anggaran negara. Iya, nah tapi memang ini mengagetkan ya karena sampai Departemen Pendidikan dan Energi yang menjadi salah satu pilar penting negara juga ternyata terkena dampaknya dan kalau di sini mungkin sudah di demo berjilid-jilid ya Aneka ya. Iya, bayangkan saja Sinta, lebih dari 77.000 pegawai terdampak dan entah bagaimana Amerika Serikat akan mengatasi masalah pengangguran yang pastinya juga akan melonjak naik. Apakah ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi negaranya? Nah, ini yang kita tunggu bersama ya Sinta. Dan kita harapkan Trump ini mungkin kedepannya tentunya sudah punya rencana ya, antisipasi langkah-langkah seperti apa yang akan ditempuh, salah satunya adalah mungkin menampung tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya ya. Karena kalau tidak ada langkah-langkah begitu ya, atau tidak ada langkah-langkah sebagai upaya penyelesaian ya dari bagaimana dampak yang ditimbulkan dari PHK ini, tentunya perekonomian Amerika Serikat akan bermasalah dan ini juga akan mempengaruhi perekonomian global cepat atau lambat. Iya, betul sekali Sinta. Tujuannya sebenarnya baik ya untuk mengurangi defisit anggaran fiskal. Tapi caranya ini sepertinya ekstrim. Seperti PHK yang terjadi ketika waktu itu Twitter dibeli oleh Elon Musk sebelum akhirnya berganti nama menjadi X. Dan memang kita ingat betul ya pada saat itu banyak karyawan yang hanya diberikan email saja ya begitu ya tanpa penjelasan lanjutan. Ini adalah sebuah budaya yang sangat berlawanan dengan budaya ketimuran Aneka ya. PHK melalui email ya Aneka ya. Betul sekali Sinta, kita tunggu seperti apa kelanjutannya PHK PNS Amerika Serikat ini ya. Jangan sampai won the battle but lost the war. Bisa menghemat anggaran tapi secara general justru memperlambat laju perekonomian negara dan akhirnya juga dampaknya ke global. Dan kita beralih ke kabar dari mancanegara yang kedua, ini terkait dengan imbas kebijakan Presiden Donald Trump. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengaku ada sebanyak 4.276 warga negara Indonesia di Amerika Serikat yang berpotensi terancam deportasi. Kemenlu menyatakan ribuan warga Indonesia ini sudah masuk daftar Final Order of Removal. Final Order of Removal atau perintah pengusiran terakhir sendiri ini adalah putusan hukum yang memerintahkan seorang meninggalkan suatu negara. Kemenlu menyatakan WNI yang masuk dalam daftar ini tidak sedang ditahan maupun ditangkap. Kemenlu dan perwakilan RI akan terus memantau situasi di Amerika Serikat. Sementara Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir mewanti-wanti agar para WNI yang berada di Amerika untuk selalu membawa identitas diri saat bepergian imbas pengetatan kebijakan imigrasi dari Presiden Donald Trump. Nah ini juga yang bikin gemes gitu ya untuk diperhatikan juga begitu di mana sikap proteksionisme dan juga America First Trump ini ternyata semakin menjadi-jadi ya, semakin banyak kebijakan-kebijakan yang nampaknya nih cukup mengejutkan begitu ya Neka ya. Betul Sinta, pada pemerintahan Trump Jilid 2 ini Trump secara terang-terangan memutuskan untuk melancarkan aksi deportasi massal bagi para imigran. Tak hanya WNI yang terancam tapi warga negara asing lainnya di Amerika Serikat juga bisa menghadapi situasi yang sama.
Dan sejak pelantikannya pada tanggal 20 Januari lalu, Trump ini berulang kali menegaskan kalau akan fokus menangkap dan melakukan deportasi massal WNA yang tidak memiliki izin tinggal. Ya, tentunya keputusan Trump ini menuai banyak kritik dari berbagai kalangan dan utamanya mungkin dari aktivis hingga kalangan artis, dan kelihatannya memang mereka ada yang kurang sepakat ya dengan keputusan yang diambil oleh Trump ini. Iya, karena mau bagaimana lagi ya, Sinta, aksi order of removal ini dinilai melanggar hak sipil dan juga hak asasi manusia. Dan aksi ini kan juga disebut-sebut akan menjadi era deportasi massal imigran terbesar di Amerika Serikat. Ya memang kalau dipikir-pikir ya Aneka ya, Amerika Serikat sendiri kan memang cukup ketat ya kepada para migran yang masuk ke Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat praktek deportasi massal ini juga sebetulnya pernah terjadi atau pernah dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat di periode 2021 sampai dengan 2025 oleh Presiden Joe Biden ketika itu. Saat Biden menjabat ini sempat ada ratusan migran yang ditangkap, bahkan pada tahun 2024 lalu secara rata ada sekitar 311 penangkapan migran per hari. Ya. Namun kalau dilihat ya, ini jika dibandingkan dengan tren rata-rata penangkapan migran pada tahun 2023, memang angkanya menurun. Soalnya realisasi rata-rata pada tahun 2023 itu mencapai 467 orang, Aneka. Iya, Sinta, kalau dari segi jumlah, wah cukup banyak, dan memang rumput tetangga tampak lebih hijau. Jadi tidak sedikit juga warga negara kita yang mendambakan untuk tinggal di luar negeri, apalagi di Amerika Serikat nih yang katanya ekonominya terbesar di dunia. Ya tapi tau gak sih Anda bahwa belakangan ini lagi ramai lagi ya tagar kabur aja dulu di masyarakat. Jadi untuk WNI yang merasa mungkin kurang puas atau mungkin kecewa dan ekspektasinya tidak kunjung tercapai atau tidak kunjung terwujud ya di Indonesia, akhirnya mencoba dulu untuk kabur aja dulu ke luar negeri, di mana salah satu destinasi menarik yang seperti Anda bilang tadi ya, pastinya mereka memilih Amerika sebagai salah satu negara yang diharapkan bisa mewujudkan mimpi mereka, bukan hanya soal pendidikan, soal karir, tapi juga soal pendapatan. Betul, dan karena ajakan kabur aja dulu ini, Kementerian Luar Negeri juga mulai mewanti-wanti agar masyarakat Indonesia mau bekerja dan mau pindah ke Amerika Serikat ataupun negara lain ini harus menempuh jalur yang formal. Jadi jangan sampai ingin mewujudkan mimpi-mimpi yang seperti tadi Sinta sampaikan, tapi malah lewat jalur ilegal dan akhirnya ternyata dibohongi nanti di sana, justru malah dieksploitasi seperti yang kita sudah dengar banyak sekali kasus seperti itu. Dan bahkan mungkin nanti bukan hanya tidak bisa meraih mimpi, tapi malah dideportasi ya, nestapa gitu gara-gara dideportasi di Amerika Serikat. Iya Sinta, dari kabar soal deportasi massal di Amerika Serikat, selanjutnya kita simak juga kabar dari domestik. Mungkin isu yang satu ini juga memicu munculnya tagar kabur aja dulu tadi ya. Kita akan lihat dari Presiden Prabowo Subianto mengaku tingkat korupsi di Indonesia ini juga sangat mengkhawatirkan. Ya, hal ini ia ungkapkan saat berbicara di Forum International World Government Summit 2025 di Dubai Kamis kemarin. Presiden Prabowo menegaskan ia akan mengerahkan segala kekuatan negara untuk membasmi korupsi. Prabowo menjelaskan korupsi menjadi akar masalah kemunduran di berbagai sektor, pendidikan hingga penelitian dan pengembangan. Presiden Prabowo yakin komitmennya memberantas korupsi juga diperkuat dengan dukungan banyak pihak. Ia mengklaim mayoritas rakyat Indonesia mendukung pemerintah. Prabowo menilai tata pemerintahan yang baik adalah kunci membasmi korupsi. Dengan tindakan tegas, ia mengatakan berhasil menghemat anggaran 20 miliar dolar AS di 100 hari pemerintahannya bekerja. Our basic problem is there has been some sort of, I do not know, is it decline in moral leadership, decline in social leadership, but the corruption level of my country is very alarming, to say the least. And that's why I'm determined to use all the energy, all the authority invested in me by my constitution to try to overcome this disease, which I think is the root of all the decline in the sectors that you mentioned, our education sector, research and development, is because of the basic illness of corruption. And this needs, I think, courage on the part of
my government. We have to be determined to provide clean government. Sinta, coba tebak berapa indeks persepsi korupsi Indonesia sekarang? Berapa ya Nek ya sekarang ya? Di tahun 2024 kemarin, indeks persepsi korupsi Indonesia mencapai 37. Sebagai informasi ya, angka ini sudah naik 3 angka dari yang awalnya 34 selama kurun waktu 2022 hingga 2023. Ya, artinya korupsi di Indonesia ini meningkat, padahal Indonesia mungkin memiliki KPK, bahkan Kejaksaan Agung pun dalam beberapa waktu terakhir nih sangat aktif ya menangkap para koruptor. Salah satunya yang sempat viral, ya ini Harvey Muiz, suami dari Sandra Dewi. Nah itu dia Sinta, tidak heran mengapa Prabowo bilang korupsi di Indonesia ini mengkhawatirkan. Data yang tadi saya sebutkan, indeks persepsi korupsi Indonesia di level 37 itu menempati peringkat ke-99 dari total 180 negara yang disurvei. Jadi kalau dibagi dua ini kita sudah termasuk dalam negara-negara yang 90 negara di dunia yang indeks korupsinya ini cukup tinggi begitu ya Sinta. Jadi ini memang sangat mengkhawatirkan. Harusnya kita merasa malu ya, dan juga mungkin merasa khawatir ya karena kalau kita lihat ini kan bukan sesuatu hal atau mungkin bukan prestasi begitu ya, apalagi presiden juga harus bekerja keras untuk bisa memberantas korupsi. Dan kalau tidak salah di acara World Government Summit tadi, Presiden Prabowo juga menyatakan kalau sering menghadapi perlawanan dari birokrasi yang sudah mengakar, bahkan ada yang merasa tidak dapat tersentuh oleh hukum nih Anega. Iya, bayangkan saja nilai korupsi di Indonesia ini cukup fantastis Sinta. Contoh saja ya, Harvey Muiz, kerugian negara 300 triliun rupiah yang nilainya besar juga. Di tahun 97 itu ada kasus BLBI, nilainya bahkan sampai 138 triliun rupiah. Ya, dan kalau kita lihat di tahun 97 korupsi 138 triliun ini sangat-sangat besar ya. Kalau di tahun 97 aja segitu ya besarnya, di tahun sekarang apalagi ya. Dan kalau kita lihat saat itu aja rupiah itu masih berada di 10.000 ya. Iya, sekarang sudah di 16.000. Sekarang udah ada 16.000, bayangin berarti mungkin kurang lebih berapa kalinya tuh ya Aneka ya. Tapi kalau kita lihat memang mungkin ini juga yang harus terus menjadi perhatian dari pemerintah ya. Bahwa bagaimanapun ketika kita memberikan program-program yang demikian baik, harapannya program-program dan target-target yang ingin dicapai oleh pemerintah berjalan dengan baik. Dan semoga saja dana-dana yang memang disiapkan ya untuk memajukan negara ini ke depannya tidak dikorupsi ya oleh oknum-oknum yang memang tidak berkepentingan. Iya betul sekali Sinta, memang kalau dana sebesar itu ya yang dikorupsi ini bisa untuk diselamatkan begitu ya, pastinya bisa digunakan untuk membiayai program-program strategi seperti contohnya makan bergizi gratis begitu, tidak perlulah ada pemangkasan anggaran. Sebenarnya bukan pemangkasan ya, mungkin lebih tepatnya dibilang refocusing ya. Dan memang ini kalau dilihat mungkin sampai pusing ya, tapi kita juga harus melihat dari dua sisi ya terkait dengan pemangkasan anggaran ini ya Aneka ya. Korupsi bukan hanya menyengsarakan masyarakat kecil, tetapi juga semua lini akan kena dampaknya. Iya Sinta, mari kita dukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk bisa memberantas korupsi dan kita harapkan hasilnya juga bisa dinikmati oleh rakyat ya, tidak hanya oleh segelintir pihak saja.